Dunia rayap adalah dunia yang sangat tenang, namun penuh kesibukan. Itulah mengapa banyak dari kita bahkan tidak menyadari bahwa jumlah rayap di bumi ini jauh melampaui jumlah manusia. Bahkan, jika kita mengumpulkan seluruh massa tubuh manusia yang saat ini berjumlah lebih dari 7 miliar, total beratnya diperkirakan hanya sekitar 350 juta ton. Sementara itu, jika total berat rayap di dunia dikumpulkan, maka beratnya mencapai sekitar 445 juta ton. Selama ini, manusia mengenal rayap cenderung sebagai hama, perusak rumah, musuh properti, dan ancaman bangunan tua. Tetapi faktanya rayap bukan sekedar pengunyah kayu. Mereka adalah pengurai utama dalam ekosistem. Mereka memecah bahan organik yang tidak bisa diurai oleh makhluk lain, lalu mengubahnya menjadi tanah subur yang menjadi dasar kehidupan hutan dan tumbuhan. Mereka bekerja tanpa mengenal waktu dan tidak mengenal kata sudah. Dalam gelap di bawah tanah atau di dalam dinding, rayap membangun kerajaan. Bekerja tanpa nama, tanpa pamrih untuk sebuah tujuan, yaitu kelangsungan hidup koloninya. Selama masa hidupnya, mereka bekerja nyaris tanpa henti. Rayap bekerja tidak dibekali dengan sayap. Mereka juga tidak dibekali dengan penglihatan alias buta. Syahdan, mereka memiliki antena khusus yang sensitif terhadap sentuhan dan feromon. Dengan ini mereka seolah melihat dalam gelap, menemukan jalan pulang, dan bahkan memberi sinyal pada rayap lain tentang adanya makanan atau bahaya. Makanan utama mereka adalah kayu, terutama jenis pinus dan cemara kuning selatan. Jika rayap pekerja adalah tulang punggung bagi koloni, maka rayap prajurit berperan sebagai tameng. Seperti rayap pekerja, mereka lahir bukan untuk kawin dan bertelur, tetapi semata-mata untuk bertempur melawan musuh yang mengancam koloninya. Rayap prajurit memiliki ciri kepala besar dengan rahang kuat, dan tugas mereka adalah sederhana namun vital, yaitu menjaga sarang dari segala bentuk ancaman. Itulah mengapa mereka bahkan tidak bisa makan sendiri. Mereka diberi makan oleh rayap pekerja, sebab rahang rayap prajurit terlalu besar untuk digunakan mengunyah makanan. Di dunia rayap, pertahanan adalah seni bertahan hidup yang dikembangkan secara luar biasa. Saat ada bahaya, para prajurit ini memblokade pintu masuk sarang dengan tubuh mereka sendiri. Sementara itu, di pusat sarang tersembunyi dalam ruang yang paling aman, hiduplah rayap ratu. Ratu memiliki postur yang membengkak beberapa kali lipat dari ukuran rayap biasa. Ratu tidak bisa berjalan dan bahkan tidak bisa bergerak dengan leluasa. Syahdan, ia adalah jantung dari koloni. Ratu rayap bisa bertelur setiap 15 detik dan mencapai hingga 30.000 telur per hari. Ratu menjadi semacam mesin kehidupan yang terus menyala selama puluhan tahun, sebab usianya bisa mencapai sekitar 50 tahun. Ia ditemani Raja Rayap yang selalu sigap untuk menjaga dan melayaninya. Raja dan Ratu hanya kawin satu kali dan bertahan seumur hidup. Raja tidak hanya berfungsi sebagai pasangan kawin, tetapi juga merupakan penjaga pribadi Ratu. Selain rayap raja, ratu, pekerja, dan prajurit, koloni rayap juga memiliki kasta reproduktif, yaitu leron. Mereka adalah rayap yang bersayap, calon raja, dan ratu dari koloni di masa yang akan datang. Mereka bukan rayap pekerja, bukan pula rayap prajurit. Mereka adalah kasta reproduktif yang memiliki satu tugas khusus,
yaitu kawin, bertelur, dan mendirikan koloni baru. Biasanya laron muncul saat tiba musim hujan. Para ilmuwan percaya bahwa cahaya, terutama lampu putih atau kuning, mengganggu sistem navigasi alami mereka yang selama ribuan tahun bergantung pada cahaya bulan dan bintang. Ketika lampu-lampu mengambil alih langit malam, laron akan kehilangan arah. Mereka tertarik lalu terperangkap dalam lingkaran tidak berujung mengitari cahaya lampu. Cahaya lampu adalah kecantikan fatal yang menuntun mereka pada dua kemungkinan, yaitu cinta abadi atau kematian dalam sunyi. Pada momen ini, setiap laron akan mencari pasangan untuk kawin. Tetapi, tragisnya hanya sekitar 10% dari mereka yang akan bertemu dengan pasangannya. Dari perkawinan laron jantan dan betina, lahirlah ribuan telur. Kemudian, dari telur-telur yang menetas, muncullah para pekerja. Para pekerja inilah yang kemudian membangun sarang, mencari makanan, dan merawat sang ratu. Begitu jumlah mereka telah cukup, sang ratu mulai menetaskan telur-telur untuk kasta prajurit. Lalu ketika koloni sudah stabil dan besar, ratu mulai memproduksi kasta reproduktif baru bernama laron. Mereka dibesarkan, diberi waktu untuk berkembang. Lalu saat musim hujan tiba, mereka keluar dari sarang dan memulai segalanya dari awal. Demikianlah, daur hidup itu terus berjalan mengagumkan.